Pada tanggal 27 Desember tahun 2016, Sheila Putri pada jam 9.30 mendatangi rumah temannya yang bernama Diona. Karena mereka itu sudah janjian untuk ketemu di hari sebelumnya, yaitu di hari Rabu tanggal 26 Desember tahun 2016. Namun Diona ini sudah dihubungi beberapa kali namun tidak merespon pesan dari Sheila. Karena itu Sheila memutuskan untuk langsung mendatangi rumah temannya tersebut. Ketika datang ke rumah temannya itu, Sheila mendapati bahwa pagar rumah Diona dan juga pintu rumahnya ini tidak terkunci. Makanya Sheila ini langsung masuk ke dalamnya. Namun ketika Sheila masuk ke dalam rumah tersebut, tidak ada satu orang pun yang menjawab panggilannya. Namun di dalam rumah yang terletak di komplek mewah tersebut, Sheila mendengar ada suara rintihan minta tolong. Karena takut dan tidak berani mendekati suara tersebut, akhirnya Sheila memutuskan untuk mendatangi pos satpam. Dan satpam juga memutuskan untuk melaporkan hal tersebut ke pos polisi Kayu Putih. Akhirnya polisi ditemani dengan satpam yang bernama Lutfi masuk ke dalam rumah tersebut untuk mengecek keadaan. Ternyata setelah diselidiki, suara tersebut berasal dari kamar mandi pembantu di lantai 1. Satpam dan polisi akhirnya memutuskan untuk mendobrak pintu kamar mandi tersebut yang terbuat dari kayu yang tebal. Dan mereka itu sangat kaget karena di dalam kamar mandi yang berukuran 1,5 kali 1,5 meter itu terdapat 11 orang di dalamnya, saling bertumpukan satu sama lain. Setelah dikeluarkan dari kamar mandi, baru diketahuilah bahwa 6 orang dari 11 orang yang bertumpuk di kamar mandi tersebut telah tewas, dan 5 orang lainnya dinyatakan luka-luka. 6 orang yang tewas ini diantaranya bernama Dodi Triyono berumur 59 tahun, Diona Arika Andra Putri berusia 16 tahun, yang mana Diona ini adalah temannya Sheila tadi, dan juga merupakan putri pertama dari istri Dodi yang kedua. Dianita Gema Zalvalia berusia 9 tahun, yang merupakan putri ketiga dari istri kedua Dodi. Amalia Kalista alias Amel berusia 10 tahun yang merupakan teman dari Gema. Sugianto alias Yanto yang merupakan supir dari Pak Dodi, dan juga Tarso berusia 40 tahun juga merupakan supir dari Dodi Triyono. Sedangkan 5 korban luka ini terdiri dari Emi berusia 41 tahun yang merupakan ART, Zanet Khalila Azaria berusia 13 tahun yang merupakan putri kedua Dodi dari istri kedua. Santi 22 tahun yang juga ART dan juga merupakan putri Emi. Fitriani berusia 23 tahun yang merupakan seorang babysitter. Windy juga berusia 23 tahun dan juga adalah seorang babysitter. Apa yang sebenarnya terjadi dan kenapa mereka ini bisa terkunci di dalam kamar mandi sempit tersebut? Kita langsung simak kronologinya berikut ini. Pada tanggal 26 Desember tahun 2016, ada 4 orang gerombolan perampok yang terdiri dari Ramlan Butar-Butar yang merupakan ketua dari kelompok tersebut, Erwin Sitomorang, Ridwan Sitorus atau Ius Pane, dan Alvin Bernius Sinaga. Mereka ini berkeliling komplek rumah mewah di daerah Pulau Mas bernama Komplek Pulau Mas Residence dengan menggunakan mobil Suzuki R3 yang berplat nomor palsu, di mana yang nyetir mobil ini adalah Alvin Bernius Sinaga. Gerombolan perampok ini menamakan diri mereka ini Gerombolan Korea Utara. Tidak diketahui alasan mereka menamai diri mereka Gerombolan Korea Utara ya. Namun mereka ini adalah perampok profesional yang sudah merampok beberapa kali sebelumnya. Modus perampokan ini memang mereka itu berkeliling komplek-komplek mewah dan melihat pengamanan dari rumah-rumah mewah ini yang memang dirasa tidak atau kurang ketat pengamanannya. Sekitar jam 2 sorean terpantau dari CCTV kelompok gerombolan Korea Utara ini sedang berkeliling komplek Pulau Mas Residence. Dan ketika mereka berkeliling, mereka melihat satu rumah yang kelihatannya pintunya ini tidak terkunci dan pengamanannya kurang ketat. Dan itu tercatat waktunya di pukul 14.26 di rumahnya Dodi Triyono. Ketika itu, sang supir akan mengeluarkan mobil, maka dari itu pintu pagar dari rumah tersebut sedang dalam keadaan terbuka.
Ramlan keluar dari mobil pada saat supir membuka pintu. Dan seketika itu Ramlan langsung menodongkan senjatanya berupa pistol ke supir yang akan keluar tersebut. Dan diikuti oleh rekan-rekan Ramlan juga masuk ke dalam rumah dan menodongkan senjata yang mereka bawa, yaitu pistol dan golok. Ramlan dan juga rombongannya langsung masuk ke dalam rumah dan juga menodongkan senjatanya kepada ART yang jumlahnya ada beberapa, dan juga anak-anak dari pemilik rumah yaitu Dodi Triyono. Dan juga teman dari anak Pak Dodi yang juga sedang bermain di rumah tersebut yang bernama Amel. Kemudian Ramlan ini meminta ART untuk menunjukkan di mana kamar dari Dodi Triyono. Anak Dodi Triyono yang pertama yang bernama Diona, umur 16 tahun, saat itu sedang berada di lantai 2 dan mendengar ada keributan di luar kamarnya. Nah, pada saat dia keluar, ternyata penjahat tersebut juga akan menuju kamar Diona. Dan akhirnya pelaku menghampiri dan menyeret Diona untuk dikumpulkan bersama yang lainnya di lantai bawah. Karena Diona ini sempat berontak, pelaku ini sempat memukul Diona dengan pistol yang dibawa oleh pelaku. Para gerombolan ini menyuruh semua korban ini untuk berkumpul di ruang keluarga dan langsung memasukkan mereka semuanya ke dalam kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5 meter dan mengancam mereka semua kalau berteriak akan ditembak. Pada saat itu orang-orang yang berada di dalam rumah adalah Diona, Dianita Gema, Amel yang merupakan teman dari Gema, Yanto, Tarso, Ernie seorang ART, Zanet, Santi ART yang merupakan putri Emi, Fitriani babysitter, Windy juga babysitter. Tak lama kemudian datanglah Pak Dodi yang merupakan pemilik rumah. Saat itu terlihat di CCTV Pak Dodi ini masuk ke dalam garasi dan keluar dari mobilnya, namun dia menyadari bahwa dia disambut oleh orang yang tidak dikenal. Dan orang yang tidak dikenal itu langsung menghampiri Dodi dan menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah dan juga langsung diseret ke kamar mandi yang sempit tersebut. Semuanya 11 orang itu masuk ke dalam kamar mandi berukuran 1,5 kali 1,5 meter. Erwin membantu Ramlan dalam proses penyekapan tersebut. Keran air dinyalakan dan juga gagang atau handle pintunya ini dirusak atau dicopot dan kunci pun dibuang. Dan gerombolan tersebut langsung menggasak barang-barang berharga di rumah Dodi Triyono. Dan para perampok tersebut akhirnya meninggalkan kediaman Dodi Triyono pada pukul 14.42 waktu Indonesia Barat. Jadi bisa dilihat ya dari CCTV yang dimulai dari 14.26 sampai 14.42. Jadi bisa dilihat ya hanya dalam kurun waktu 16 menit mereka menyekap dan merampok rumah tersebut dan langsung keluar dari kediaman Dodi Triyono. Tapi yang terjadi berikutnya ini sangatlah mengerikan. Sebelum kita lanjut mengetahui apa yang terjadi pada 11 orang korban, kita akan membahas dulu siapakah para perampok ini. Gerombolan perampok yang menyebut diri mereka sebagai gerombolan Korea Utara adalah para perampok profesional yang sudah melakukan perampokan spesialisasinya di rumah-rumah mewah. Mereka ini sangat profesional dan hanya berfokus untuk merampok saja dan selalu menghindari adanya korban jiwa. Kenapa? Karena mereka ini menyadari kalau misalnya suatu hari kena apesnya dan mereka harus ketangkap, kalau untuk perampokan itu hukumannya tidak terlalu berat ya, paling beberapa tahun gitu. Kalau tidak ada korban jiwa. Beda halnya dengan kasus-kasus pembunuhan, maka hukumannya pasti akan lama. Maka dari itu mereka ini sangat menghindari sekali untuk tidak melukai korbannya. Mereka tidak memperkosanya, apalagi membunuh. Tapi satu hal yang tidak mereka sadari, kali ini kejadiannya di luar perkiraan mereka. Apa yang mereka lakukan hari itu di rumah seorang arsitektur terkenal yaitu Dodi Triyono akan menjadi kesalahan yang sangat fatal. Karena kamar mandi ini tidak memiliki ventilasi. Dengan struktur bangunan yang bagus dan kuat, pintunya pun terbuat dari kayu yang bagus dan sangat tebal. Tidak heran karena pemiliknya pun adalah seorang arsitektur. Maka ruangan tersebut menjadi ruangan yang sangat tertutup dengan udara yang panas, bahkan untuk bernafas pun sangatlah sulit. Sehingga 11 orang tadi pun menjadi sangat lemas karena kekurangan oksigen. Mereka disekap di kamar mandi selama 17 jam tanpa makan dan minum. Bisa dibayangkan ya,
dalam ruangan sempit 11 orang, panas, tanpa oksigen, sehingga mereka benar-benar dalam kondisi yang lemas. Sampai pada tanggal 27 Desember 2016, datanglah Sheila ke rumah temannya tersebut. Seperti yang aku ceritakan di awal tadi. Pintu akhirnya berhasil dijebol pada pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya semua korban berhasil dikeluarkan dan dievakuasi. Sekarang kita akan membahas siapakah pemilik rumah mewah di Pulau Mas ini. Pemilik rumah tersebut bernama Dodi Triyono. Dodi Triyono adalah seorang arsitektur sukses lulusan dari Universitas Indonesia. Dari foto-foto di Instagramnya, Dodi Triyono ini sepertinya memiliki relasi yang kuat juga dengan Presiden Joko Widodo. Dodi Triyono ini juga memiliki hobi mengoleksi mobil-mobil mewah seperti Lamborghini, Ferrari, dan Hummer. Hal ini bisa dilihat di garasi mobilnya yang terpajang juga di Instagram pribadi Dodi Triyono. Dodi Triyono ini memiliki 6 orang anak. Dodi menikah sebanyak 3 kali. Istri pertamanya bernama Dewi dan memiliki 3 anak dari pernikahan pertamanya, namun akhirnya bercerai. Istri kedua bernama Alminda Safira atau Vira, juga memiliki 3 orang anak, namun akhirnya juga bercerai. Dan istri ketiganya yang merupakan istri siri bernama Agnesia Kalangi, di mana pada saat kejadian itu terjadi, istri ketiganya ini sedang dalam kondisi mengandung anaknya. Namun istri ketiganya ini tidak tinggal bersama Dodi. Dodi di rumahnya hanya tinggal bersama anak-anaknya, para ART, dan juga supirnya. Pada akhirnya dengan cepat polisi dapat mengungkap pelaku perampokan tersebut pada tanggal 28 Desember tahun 2016 di Gang Kalong, Bojong, Rawalumbu, Bekasi, Jawa Barat. Dari tangan Ramlan, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang sebesar 6,3 juta rupiah, jam Rolex berwarna silver, topi hitam, 2 ponsel Samsung, 1 ponsel BlackBerry warna hitam, kunci motor Yamaha, kunci motor Honda, kacamata, jaket, dan kemeja putih gading. Sementara itu dari tangan Erwin, polisi berhasil menyita barang bukti berupa uang sebesar 3,4 juta rupiah, 4 lembar mata uang Thailand, ponsel Nokia warna hitam, ponsel Cina, STNK Yamaha Jupiter MX atas nama Siti Maria, jaket kulit warna hitam, tas warna coklat, dan topi warna abu-abu. Ramlan yang berusaha melawan ini pada akhirnya ditembak hingga akhirnya tewas. Begitu juga dengan Erwin, karena melawan dia pun ditembak di kakinya. Sedangkan Yuspane dan Sinaga atau Alfian Sinaga berhasil melarikan diri. Sore harinya Alvin Sinaga berhasil ditangkap di Bekasi Utara. Alvin Sinaga ini adalah supir yang mengendarai mobil R3 gerombolan perampok tersebut. Alvin Sinaga juga ditembak pada saat penangkapan. Polisi juga menangkap seseorang berinisial R karena berusaha menyembunyikan kawanan perampok tersebut. Dikarenakan Ridwan tewas, maka pelaku yang disidangkan hanya 3 orang saja, yaitu Ridwan Sitorus alias Yuspane, Erwin Situmorang, dan Alvin Bernius Sinaga. Ketiga terdakwa tersebut diancam dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati oleh jaksa. Namun mereka membantah bahwa mereka melakukan pembunuhan berencana. Mereka hanya melakukan perampokan. Namun apa yang terjadi di mana para korban ini ada yang meninggal karena kehabisan oksigen, menurut mereka itu adalah hal di luar kendali mereka. Namun pada tanggal 17 Oktober tahun 2017, hakim memutuskan bahwa Ridwan Sitorus alias Yuspane dan Erwin Situmorang akhirnya diputus hukuman mati. Sementara Alvin Bernius Sinaga diputus hukuman seumur hidup. Itu dia kisah tragis dari perampokan di Pulau Mas yang berujung dengan pembunuhan. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya untuk keluarga yang ditinggalkan, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut.